bahwa tidak masuk akal apabila korupsi Asabri ditersangkakan kepada Febri. Nah itu dulu, kita kan belum tahu jawaban dari penyidik, nanti akan bagaimana. Ini baru awal dari persidangan, bukan persidangan, proses ya menuju persidangan, ini baru awal. Nah kita kalau tidak mau ketinggalan, kita terima saja dulu informasinya. Cuman dari sini sudah banyak yang bisa membuat saya ngakak gitu ya, sebagai masyarakat. Kita lanjutkan. Ternyata gantian itu nggak ada kaitannya apapun dengan Asabrinya. Dia tidak ikut menikmati fasilitas apapun, preminya tidak ada. Ingat itu. Yang ada adalah salah satu terdakwa dalam kasus Asabri yaitu Beni Cokro punya tanah. Dia bikin KSO kerjasama operasi dengan gantian. Jadi kerjasama loh. Soal ini tanah bukannya tanahnya Asabri, tapi tanahnya Bencok pribadi. Soal duitnya dari mana kita nggak tahu. Hanya itu kerjasama operasi. Tapi itu pun, itu tanah itu pun sudah diambil oleh kejaksaan. Proses lelang. Tapi ini bensinnya masih banyak. Sudah 12 Juli kemarin harga belum cocok. 12 Juli sudah mau dilelang itu. Iya, orang kan jarang dipakai. Satu perak pun uang dari Asabri tidak dinikmati oleh gantian. Tapi Bapak nggak dengar ya? Udah 4 ya? Yang Ya, mana sih udah Bapak? 4. Jadi bahwa Ya. memakai alasan Tankian sebagai alasan bahwa dengan tidak dipakai ditetapkan sebagai tersangka maka Jampitsus ini yang salah, itu salah total. Dari segi korupsi pun tidak ada, karena tidak ada satupun harta Asabri yang dinikmati oleh Tankian, dan juga tanah yang ada kerjasama operasional mau bangun apa, tanahnya udah disita kejaksaan, sudah proses lelang. Artinya zero, tidak ada harta daripada Asabri yang diambil oleh Tankian yang merugikan keuangan negara. Sehingga apakah benar ada atau tidak Tankian kasih duit ke siapapun, itu swasta sama swasta, dan memang Pak Febri mengatakan no, tidak ada. Dan sampai hari ini terus selalu percaya Tankian belum jadi tersangka. Jadi bagaimana bisa pemberi suap bukan tersangka, sedangkan pejabat tinggi penegak hukum yang dibanggakan oleh Bapak Prabowo, ya nanti saya cerita kenapa saya mau ikutan di sini, langsung dijadikan tersangka. Lemari besinya aja belum dibuka sudah diviralkan ya. Bayangkan coba. Lemari besinya aja belum terbuka sudah diviralkan. itu bukan punya Pak Febri. Kita dulu. Ya, saya kebetulan nonton, saya waktu itu sudah mau masuk opname di rumah sakit di sini, saya nonton di sana. Kalau di situ saya belum apa-apa, belum masih relax gitu. Ya. Sekarang saya mau tanya kepada kalian. Ini jelas-jelas sudah KUHP yang baru yang dibikin oleh DPR, bahkan KUHP zaman Belanda pun sudah nggak ada artinya sama sekali, total. Jadi nggak ada gunanya lagi belajar KUHP, nggak ada belajar lagi hukum acara. Langsung ditargetkan, divideokan, tukang kunci pun gayanya pun cara mutarnya pun langsung diviralkan. Anda bisa tahu apa yang terjadi. Hari ini Bapak jogging cuma sekali ya? Itu sepanjang menyangkut. Aduh, mau siang. Iya. Anak-anak sekalian sudah mencatat ya. Sorry. Mana joggingnya? Empat dari segi hukum tidak ada alasan untuk menetapkan Febri sebagai tersangka. Ya. Sementara itu nanti juga ditanyakan rekan saya pengacara, ada tambahan nggak? Silakan. Sebentar sebelum tambahannya, ini menarik. Itu argumen Tankian itu tidak menerima uang, itu kan pembuktian nanti ya. Saya tidak mau komentar itu pengakuan. Itu logikanya ya, bukan pengakuan siapapun karena Tankian belum diperiksa. Jadi logikanya Bang Hotman itu begini, apabila ini tangan saya jadi ikutan begini ya. Apabila Febri ini menerima dari Tankian, kenapa Tankian belum jadi tersangka? Itu satu. Yang kedua, Tankian pun tidak ada urusannya dengan PT Asabri. Kenapa? Karena tidak menikmati uang sedikit pun. Karena kalaupun ada di situ yang berkaitan, itu adalah tanah, disebutkan nama tadi ya. Siapa ini? Beni Cokro, begitu. Itu adalah swasta kepada swasta. Jadi tidak ada kerugian negara. Karena logikanya tanah yang dimaksud ini pun tanah yang
Yang dimaksud pun ini sudah sedang dalam proses pelelangan. Jadi kalau sedang dalam proses pelelangan, logikanya bagaimana bisa masuk uang ke Tan Kiang. Nah itu kan bermain narasinya Bang Hotman Paris untuk meyakinkan kita. Itu untuk saya belum cukup convincing ya, belum cukup meyakinkan. Nah yang menarik di sini, ini yang jelas masalah polisi nih, ini mah sudah jelas. Kagok masalahin polisi mah udah ya. Ini kan KUHP permasalahannya. Kemarin sih Bebudi 52M itu kan ditanya, ini sudah sesuai dengan KUHP. Tetapi pada akhirnya waktu ditanya tadi Febri masih menyangkal itu ada di dalam penggunaan properti-propertinya itu. Padahal kita kan juga tahu kemarin siapa yang menjaga kan, TNI. Hanya ada satu yang menarik di sini, lemari besi belum dibuka sudah dipiralkan. Jadi kalau tidak salah Pak itu live ya. Waktu lagi ngegerindra itu Pak, bukan gerindra menggerinda menggerinda itu ya, waktu lagi dipotong sama besi. Nah itu sudah pelanggaran itu. Ini kan presumption of innocence lah kok, malah hampir ditayangkan live penggerbekan itu. Nah ini masalah polisi. Jadi ya, apakah Febri-nya itu bersalah? Dalam kacamata saya sebagai masyarakat jelas itu ya lah, dia punya rumahnya, di situ ada brankas sedemikian besarnya, kemudian itu Don Rito nyewa, kemudian sudah direnovasi oleh bersangkutan, nggak masuk ya, itu harus dibuktikan nanti di persidangan, kecuali kalau memang persidangan mengatakan lain, itu hal lain. Apakah itu akan convincing, akan meyakinkan kita, belum tentu. Cuman yang jelas di sini kepolisian salah, itu sudah jelas minimalnya dari yang terakhir di sini. Kalau misalkan tadi melihat kepada yang di atas, lah kok sudah dilimpahkan kepada kepolisian, kepada kejaksaan, tetapi kejaksaan ini masih bertanya kepada Febri, bagaimana uang itu ada di sana. Kemudian Febri menjawab bahwa itu bukan ada di dalam kuasaan saya. Terus pertanyaannya, kenapa sedari awal Febri bisa jadi tersangka? Kalau Febri masih bisa mengelak, ya kan? Karena untuk menggeledah itu harus ada harus ada izin begitu. Sebagaimana saya katakan tadi. Ini sedikit lagi ya, sayangnya di pesantren lah, langsung ke situ aja ya, biar cepat nih. Sebentar, ada pesantrennya nih. Ada pesantren di bawah-bawah. Nih. Kantor operasional yayasan yang bergerak di bidang dakwah untuk menggunakan, tadi sudah kami sampaikan, sekitar tahun 2023 Don Rito meminta izin kepada pemilik untuk menggunakan rumah di Sentul sebagai backup operasional kantor yayasan. Kami ulang lagi, backup kantor operasional yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Ini sudah bisa dibuktikan adanya sekitar 700 santri dari daerah Papua, dari daerah Maluku yang sekarang pondok di salah satu pesantren di Banten. Ke depan ada rencana dari berbagai pihak untuk membangun pesantren yang besar, masjid-masjid, dan semua fasilitas pendukung, baik itu di Papua ataupun di Maluku, serta di daerah NTT. Nah, kenapa kok disimpan dalam bentuk emas? Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Singapura? Karena rupiah lemah. Disimpan dalam bentuk dolar Amerika. Pada saatnya kami akan jelaskan. Yang berkontribusi itu diperiksa oleh penyidik Jampitsus disertai dengan semua bukti-bukti yang kuat, yang sahih dan relevan. Kami tidak mau mendahului itu dulu. Oke. Jadi sementara itu, Kenapa disimpan dalam bentuk itu ya, supaya tidak terlacak atau supaya tidak terlacak lah, masa mau transfer antar rekening nggak masuk. jadi sekali lagi semua unsur pembuktian yang vital untuk membuktikan adanya suap tidak dipenuhi. Pemberi suap tidak tersangka, uang harta asabri tidak ada dinikmati oleh
Tankian sudah disita dan sudah dilelang, dan salah total pernyataan penyidik Polri yang menyatakan kerugian negara 22 karena 22 itu sudah kembali 12 triliun dari lelang putusan PK pengadilan. Baik ya, ini ya. Jadi begini dulu lah ya, supaya kita punya landasan dulu untuk kasus ini ke depan. Di mana nih? Saya belum bisa mendapatkan kesimpulan utuh ya. Cuman beberapa kesimpulan sudah saya sebutkan tadi, yang jelas salah di situ kepolisian. Dan apa yang dikatakan oleh Bang Hotman Paris, bagi saya itu hanya menyebutkan satu hal. Ini memang kasus yang dituju dan ditarget oleh polisi untuk mengkriminalkan Jampitsus. Apakah Jampitsusnya beneran kriminal atau tidak? Itu yang kita tunggu ya. Cuma sih kayaknya beneran kriminal. Ini maling teriak maling. Yang mana dua-duanya memang maling. Mudah-mudahan termul binasa, untuk ada yang bukan termul. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Edukasi itu sudah ibunya histeris, sudah nangis-nangis, sambil teriak-teriak di depan jenazah itu. Waktu itu kan belum tahu karena masih dikasih selimut itu. Banyak yang nggak berani keluar rumah, apalagi di sekitar itu, di Dukuh Rumah Asri itu sangat luar biasa. Itu beberapa rumah dikosongkan karena takut kejadian itu terulang, biasanya seperti itu, dan trauma dengan kejadian seperti itu. 5 Juni 2026 menjadi hari terkelam bagi keluarga Bilqis Radiansah. Bocah kelas 5 SD asal Dukuh Rumah Asri, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen itu ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Sekujur tubuhnya penuh luka sayatan senjata tajam. Ia dibunuh saat seorang diri di rumah menunggu kedua orang tuanya pulang bekerja di pabrik. Belakangan terungkap Bilqis dibunuh dengan sadis oleh Suparman, kawan lama ayah sambung Bilqis. Meski kasus pembunuhan ini telah terungkap, tapi masih banyak misteri yang belum terungkap. Siapa pelaku sebenarnya, dan apa hubungan dia dengan keluarga korban? Untuk mencari tahu kisah di balik pembunuhan ini, kami mewawancarai salah satu saksi dalam peristiwa ini. Ari Sudaryanto, kepala desa setempat, menjadi salah satu orang yang pertama kali datang ke lokasi kejadian saat jenazah Bilqis ditemukan. Inilah wawancara kami. Bisa ceritakan ketika Anda pertama kali menerima kabar bahwa telah terjadi sesuatu dengan warga binaan dan kemana itu siapa yang membunuh dan binaan setelah tindakan informasi itu Terima kasih. Jadi gini Mas, waktu itu kalau nggak salah hari ini Jumat ya, Jumat sore-sore sekitar jam 4, setelah sholat masjid, ada beberapa teman di rumah kami mereka nunggu saya untuk diajak olahraga lah, bahasanya seperti itu. Terus tiba-tiba sekitar jam 4 lebih 8 menit atau nggak salah nggih, itu ada yang kontak saya, Pak Wadi namanya. Pak Wadi itu disuruh oleh Pak RT, karena Pak Wadi laporan ke Pak RT yang intinya kontaknya itu gini, Pak Lurah ini ada penganiayaan. Loh, yang dianiaya siapa ya? Saya bilang gitu. Lalu ini Pak, yang dianiaya meninggal. Itu terus tunjukkan lokasi ini tempatnya Pak Nur Nikol. Saya langsung ke sana dengan ajak teman itu, kemudian kebetulan saya lewat di kolam pemancingan ada beberapa orang yang kemudian ikut dengan saya ke lokasi yang kurang lebih jaraknya 5 menit dari tempat saya. Kebetulan dekat nih. Itu kemudian tiba di lokasi itu sudah ibunya histeris, sudah nangis sambil teriak-teriak di depan jenazah itu. Waktu itu kan belum tahu karena masih dikasih selimut itu. Itu bahkan ada beberapa orang yang ikut masuk, terutama yang perempuan itu yang menemani ibunya Bilqis itu, kemudian tak suruh keluar dulu karena ini kasusnya kayak gini. Saya bilang karena banyak darah waktu itu. Terus tak lihat itu banyak luka, terutama di bagian muka ya, seperti yang diketahui itu.
Kemudian juga di tangan, ya, tak lihat juga itu sudah kaku, sudah biru-biru, artinya sudah lama lah. Akhirnya tak suruh keluar. Ada beberapa teman, ada beberapa orang yang bantu kami, warga. Mereka juga mengamankan warga itu. Kemudian di situ ada bapaknya. Bapaknya saya kurang paham bapaknya itu. Makanya saya tanya, jadi kan siapa kayak ini karena memang gimana nih kurang sosialisasi dengan masyarakat itu juga itu. Saat tiba di lokasi, apakah yang Anda lihat sendiri itu seperti apa kondisinya dan suasananya tuh saat itu gimana Pak? Ya, saya tiba di sana sekitar jam 4:10 atau gimana, ya, sekitar itulah. Saya tiba di sana, ibunya histeris, kemudian saya masuk ditemani beberapa warga, kemudian di situ banyak darah di lantai itu, walaupun sudah kelihatannya seperti sudah dibersihkan gitu ya. Itu tapi kan banyak masih bercak-bercak darah banyak juga, terus bekas tapak kaki yang berdarah itu juga banyak. Kemudian jenazahnya sangat mengenaskan lah mas, itu sudah kaku, sudah kurang lebih saya kira ya lebih dari 2 jam kasusnya itu untuk pas pembunuhan itu, dan ibunya sudah jelas itu lulus. Saya spontan mobil pihak polsek waktu itu. Berarti reaksi keluarga yang pertama kali dengan lihat itu Ibu ya, ibu korban karena yang nemu pertama ibu korban waktu pulang dari kerja di pabrik. terus saya tenang dan kontak polsek, juga kontak kesehatan dari puskesmas maksud saya biar ada pengecekan lebih detail gitu. Itu sekitar 20 menit polsek datang. terus karena ada satu sub yang berkembang mengenai sosok pelaku di wilayah Selatan gitu. Pada waktu itu pas kejadian itu setelah pengedaran itu ya kita masih bingung kok tega ada orang yang dulu kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang Kasatusuk siapa yang ini itu juga masih ngeblank waktu itu. Ngeblank karena selama ini saya lahir besar di sini itu itu kasus pertama kali dan mudah-mudahan yang terakhir gitu nih mas.